Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan untuk ke Autodoc-nya ya. Pertama-tama kita coba program Autodoc-nya. Kita klik 2 kali ini yang Autodoc. Kita tunggu sampai 100%. Kalau sudah, tinggal diklik yang Remain Me Later. Kemudian pertama-tama kita lihat dulu ya folder kerja kita. Kemarin saya di docking ya, klik di menu ini ya. Kalau di laptop saya menu ini, kalau nggak bisa laptopnya langsung diketik di apa itu namanya di Autodoc-nya. Ini Ctrl C, terus kembali ke Autodoc ya. Pertama kita men-setting tempat kerja di Autodoc-nya. File, preference, set ya. Jadi file, preference, set. Jadi untuk men-setting hasil-hasil ataupun file yang akan kita buka langsung ke folder kerja kita. File, preference, set. Kita kopikan tadi startup directory di sini. Jadi kalau nggak bisa copy paste, kita ketik di sini folder kerja kita, di mana tempat folder kerja kita. Kita Ctrl V aja, paste ya. Nah, jadi kalau kita nggak bisa pakai copy paste, harus diketik ini berarti C.2/ itu ya. Jadi tuliskan folder kerja kita, terus set, terus dismiss. Pertama kita preparasi ligan menjadi file pdbqt. Ligan input open, kemudian tipenya kita rubah jadi pdb. Ligan yang sudah ditambahkan hidrogen, kan lig ya. Tadi kita buat lig underscore filenya ini, lig underscore h. Open, oke. Kemudian tekan ligan lagi, torsion tree detect root, lagi ligan torsion tree choose torsion ya. Dan kemudian simpen ligan output save pdbqt. Kita simpan ya .pdbqt aja deh, lig underscore h .pdbqt. Kalau sudah save ya. Kalau pengen lihat filenya udah kesimpan belum, cek dulu, nggak apa-apa di exploringnya ya. Ini sudah kesimpan ya file ligannya yang .pdbqt. Kemudian kita atur grid boxnya, grid, kemudian makromolekul open. Jadi grid makromolekul open. Ini protein pdb, pilihnya kita rubah ke pdb dulu. Jadi ini dirubah dulu ke pdb. Kita pilih protein yang sudah ditambahkan hidrogen. Nah, ini prot underscore k open. Oke, langsung simpen ya, simpen prot underscore .pdbqt. Kalau sudah di save ya. Kemudian grid lagi, kemudian set maps types, kemudian open ligan. Grid set maps types open ligan.
kita pilih ligan yang sudah PDBQT-nya open, kemudian OK aja, grid lagi, kemudian kita pilih grid box ya, grid, kita pilih grid box. Kalau mau biar kelihatan, kita tarik aja, tekan sini pakai mouse sebelah kiri, tekan geser untuk menggeser ininya, biar besar kotaknya kelihatan. Kita yang proteinnya ini yang sebelah sini ya, tanda merahnya kita klik dulu biar proteinnya hide, hilang dulu, klik ya, kayak gini, jadi merahnya dihilangin dulu ya, biar tampil grid box sama apa itu, sama liganya aja. Kemudian pilih center on ligan ya, pilih center on ligan ya. Kita lihat dulu apakah ya, dengan klik tekan mouse sebelah kanan biar untuk mutar-mutar untuk melihat apakah kotaknya atau liganya sudah ada di dalam kotak ya. Pastikan tidak ada atom atau gugus yang ada di luar kotak ya. Kalau ternyata ada apa itu namanya, ada yang masih di luar kotak ya, kita harus perbesar dengan ini, menarik ini ya, yang 40 kita tarik ya ke kanan kiri, tarik ya dengan pakai mouse, klik sebelah kiri, tarik ya. Kalau yang Y-nya juga sama, kalau misalkan yang di sini yang ini ya, ini juga sama ya, karena yang tadi kurangnya sudah pas, pakai 40 pas, kita kembalikan lagi ya, kita nggak perlu dirubah-rubah karena 40 sudah ligan ada di dalam kotak, kita tetap pakai 40 ya, ini sudah pas ligan ada di dalam kotak ya. Kita kembalikan lagi, kalau sudah pastikan sudah di dalam kotak ligannya, kita munculkan lagi proteinnya, atomnya, kemudian simpan gridbox-nya dengan cara file, close saving current-nya, file, close saving current, kemudian kembali lagi tekan grid, output, shift GPF ya, grid, output, shift GPF ya. Simpan ya, bebas simpannya ya, saya nyimpannya tuh pakai pro ya, dot titik ya, GPF ya, jadi tipenya .gpf ya. Kalau sudah shift ya, kemudian kita jalankan perintah autogridnya lewat command prompt ya. Kalau di laptop saya ini di set sini cmd ya, command prompt ya. Ini di command prompt kita harus menuju folder kerja kita ya, karena saya bisa copy paste folder kerjanya. Ini tadi ya, Ctrl C ke foldernya ya, klik taruh di jaya, langsung klik sebelah kanan ya. Dari ini user kita hapus ke belakang, hapus terus maaf ya, tadi kan muncul gini ya, kita kembalikan dulu ke paling cek ke C nya, itu ke C awal dengan cara tekan CD spasi titik 2 kali enter ya, kemudian lagi CD spasi titik enter ya, jadi ke
C paling awal. Kemudian kita apa itu namanya, ketujuan folder kerja kita ya. Karena saya sudah apa itu sudah mengcopy, kita tinggal paste aja ya. Jadi langsung klik untuk mempaste, langsung klik di mouse sebelah kanan ya. Baru ini dihapus yang C.2 yang hasil copy dihapus, kemudian ganti menjadi cd spasi ya. cd spasi terus enter ya. Ini langsung ke folder kerja ya. Ini berarti folder kerjanya kan ini ya. Kalau nggak bisa copy paste, diketik manual berarti dengan cara cd spasi nama folder berikutnya, cd kemudian lagi cd spasi folder berikutnya ya. Kemudian kita jalankan autogrid dengan cara mengetik auto ya. Kita lihat autogridnya, auto ini ya, autogrid 4.exe, auto grid 4.exe spasi min p ya, file gpf nya ya, pro.gpf ya, file tadi gpf nya pro.gpf spasi min l spasi kasih nama filenya pro, sama nggak, samain namanya pro tapi dotnya glg ya. Kasih nama filenya pro.glg ya. Autogrid 4.exe spasi min p spasi pro.gpf spasi min l spasi pro.glg, enter ya. Ini berarti jalan ya, karena kita cek di folder kerjanya dia ada penambahan beberapa filenya ya. Tandanya sudah selesai, dia akan kembali ke folder kerjanya di command prompt-nya ya. Kemudian kita kembali ke Autodoc untuk preparasi running dockingnya dengan cara tekan docking, kemudian makromolekul, pilih set rigid file name ya. Docking makromolekul set rigid file name, kita pilih file protein yang sudah pdbqt ya. Ini open, kemudian docking, tekan docking, kemudian pilih ligannya ya. Docking ligan open, docking ligan open, kita pilih ligannya open, set, kemudian lagi docking set parameter genetic algorithm, docking set parameter genetic algorithm. Ini yang kita biasanya rubah-rubah ini number of CR-nya, karena ini latihan kita kasih 10 aja. Kalau untuk docking penelitian minimal 100 ya, kalau di jurnal-jurnal kita kasih minimal 100 ya. Ini yang bisa ketik 100 bisa, maksimal 150 ya. Karena ini untuk latihan 10 aja, yang lainnya default, yang lainnya biarkan sesuai isiannya, langsung ke accept ya. Kemudian docking parameter accept, kemudian docking, simpan output lama gian, docking output lama gian ga, tekan simpan filenya ya. Tadi pro.gpf, sekarang pro.dpf ya. Kalau yang autogrid tadi kan gpf, kalau yang file untuk docking .dpf ya. Kita simpan ini pro
.dpf shift. Kita kembali ke command prompt ya untuk running untuk running dockingnya. Command prompt ini yang tadi, jadi pas auto create, setelah auto create jangan ditutup, kita langsung, karena akan kita pakai lagi untuk running dockingnya. Kita running autodoc-nya, file autodoc ini ya. Jadi perintahnya ini autodoc 4.exe, autodoc 4.exe spasi min p ya. Filenya pro.dpf ya, pro.dpf spasi min l spasi pro.dlg ya. Ada perbedaan ya. Ini running autocreate. Kalau untuk autodoc ini filenya pro.dpf, kemudian file yang dibuatnya pro.dlg. Kalau sudah enter, kita cek di foldernya. Jadi harus ada file pro.dlg ya. Kita cek ya, ternyata ada file baru pro.dlg. Ini yang file yang dibuat pas running autodoc-nya ya. Kita tunggu beberapa menit ya, tergantung komputernya, tergantung besarnya liganya, tergantung besarnya juga reseptor atau proteinnya. Jadi beda-beda, masing-masing laptop komputer beda-beda. Makin bagus speknya akan lebih cepat ya. Ini kita cek, coba. Kalau kecek, intinya harus di komputer atau laptop harus udah ada program notepad ya untuk ngeceknya. Kalau ngecek sampai berapa dia runningnya, sudah sampai run ke berapa, kita klik kanan filenya, edit with notepad. Kita lihat ini file running dockingnya. Kita lihat dia sudah running sampai ke berapa. Kita kan tadi runnya sampai CR-nya sampai 10 ya. Ini yang run ke 10 sudah menghasilkan binding energi minus 8,26. Baru sampai kedua ya, baru sampai run kedua. Kita tunggu, kita silang lagi. Kembali ke command prompt ya. Intinya kalau selesai dia akan kembali lagi ke folder kerja ya. Kalau saya akan kembali ke folder kerjanya, dan biasanya ada komentar successful ya, biasanya itu. Ataupun tadi kalau file, jadi kalau masih running kayak gini biasanya lebih baik komputer jangan sambil dipakai untuk kerja ya, biar enggak apa itu namanya, enggak memperlambat proses docking yang sedang berjalan ya. Kalau untuk cuman untuk ngecek nggak apa-apa, cuman kalau untuk kerja akan mengurangi kecepatannya. Kita cek lagi, coba dia sudah sampai mana, edit, baru sampai 4. Sekitar kalau laptopnya standar mungkin butuh waktu 10-15 menit ya, kalau laptopnya atau komputernya standar. Kalau kita CR-nya pilih berubah jadi 100 akan lebih lama lagi ya, karena
akan 100 konfirmasi yang coba di docking ya. Tadi kan kita pilih 10 ya, karena untuk latihan mungkin rata-rata butuh sekitar 10 menit atau 15 menit ya, tergantung spek dari komputernya atau laptopnya. Kita coba cek lagi. Terus sampai run 5, mau ke run 5. Kita coba cek. Sampai run 6. Baru sampai run 7. Berikutnya kita cek file hasil docking tadi ya. Kalau kita lihat sudah selesai proses autodocknya. Kita cek file yang DLG-nya. Kita cek sampai ke bawah, tarik ya. Kalau tanda kayak gini ya berarti sudah selesai ya. Jadi waktu yang dibutuhkan 11 menit 22,47 detik ya, itu selesai. Kemudian di notepad ini kita lihat yang terbaik di run keberapa dengan cara tekan Ctrl terus tekan F ya. Jadi Ctrl ditekan terus tekan F ya. Terus di find word-nya kita ketik histo ya. Kita ketik histo. Find next ya. Nah, ini ya. Ini jadi binding energinya dari rincian yang running 10 yang kita kerjakan ya. Rinciannya ini ya. Ternyata ya dari running kita selama 10 RMS yang harus pada ini kan validasi, jadi validasi seharusnya referensi RMSD-nya maksimal 2 ya. Kita anggap aja ini ada yang sudah 2 ya, misalkan ini ya, misalkan kita ini anggap 2 ya. Cuman kalau kita beneran docking harus kita ulangi lagi tadi ya. Jadi grid copy-nya kita besarkan atau kecilkan lagi ya. Dan kita coba hitung lagi, kita lihat lagi energi yang di sini. Baru kalau sudah
ada yang terbaik ya, misalkan apa itu namanya, ini ya, berarti ini yang terbaik gitu ya. Misalkan ini ya, misalkan ini tuh yang terbaik lah, misalkan ini ternyata RMSD-nya paling kecil gitu kan ya, kita anggap ini RMSD-nya paling kecil ya, binding energinya minus 8,78, dan dia pada saat run kelima ya. Jadi kita simpan ligand terbaiknya ntar di Autodocs untuk membuat filenya, ini diambil run kelima ya. Jadi harus ingat ini ya, yang terbaik pada run kelima ya. Kita buka lagi Autodocs-nya ya. Kemudian analyze, docking, open ya. File hasil dockingnya kita buka, pro.dlg kita buka, open, oke. Analyze lagi, kemudian makromolekulnya dibuka, makromolekul, open, analyze, makromolekul, open. Kemudian analyze, ya. Conformation, play. Ya, kita tarik, tekan sambil mouse ya, mouse-nya ditekan, mouse kiri, mouse sebelah kiri tekan, bisa taruh di mana-mana bisa. Kita kemudian klik yang ini, tanda ini, kita klik open panel to change play option, klik ya. Kita cawang show energinya biar kelihatan nih ya. Kita tadi apa itu namanya, yang terbaik kan pada run kelima, kita ketik aja 5 ini, 5 terus enter ya. Jadi kan run yang terbaik binding energinya kan 5 tadi, ketik di sini 5 terus enter ya. Kalau kita cek ya, ini binding energinya kan tadi ini binding energinya ya, ini konstanta inhibisinya ya, ini internal energi, ini van der Waals ya, ini beberapa ini data-data ini juga ada di file notepad-nya gitu loh pada saat run kelima itu ya. Setelah itu kita write complex, untuk mengambil data apa itu namanya, kompleks yang terbaik di ligand kelima. Kalau write complex berarti yang diambil itu ligand 5 sama reseptor yang sekalian. Tapi kalau write current yang diambilnya itu ligand 5-nya aja. Kita ambil dua-duanya sekaligus saja ya, write complex, klik write complex. Kita apa itu namanya, kasih file dokter baik ya, dokter baik .pdb ya, .pdb ya, dokter baik .pdb, ini file yang terbaiknya tadi ya. Jadi kalau kita pilih sekalian ligand terbaiknya sama reseptor, kita pilih write complex. Tapi kalau kita pilih ligandnya aja yang diambil, write current. Kita pilih ini aja ya. Kita cek di exploringnya, dokter baik sudah ya, ini ya. Kita coba buka langsung klik dibuka lewat Discovery Studio. Kita coba bisa langsung visualisasi 2 dimensi enggak. Ya, ini ya. Ini kan yang diambil ini, yang diambil reseptor sama liganya aja. Nah, itu kan ya. Kita coba, sudah bisa dilihat visualisasi 2 dimensi enggak? Ya, ternyata bisa ya. Jadi pakai write complex ya juga bisa ya. Sudah bisa divisualisasi 2 dimensi. Jadi untuk melihat
apa itu namanya, ikatan-ikatan asam amino yang berikatan ikatan hidrogen atau ikatan van der Waals atau ikatan-ikatan lainnya, itu ya. Jadi nggak perlu di modifikasi, dibuka dulu lewat Molegrow, kemudian disimpan di Molegrow PDB, terus dibuka di Discovery ya. Jadi ini langsung bisa untuk apa itu namanya, untuk divisualisasi di 2 dimensi. Ini ya, ini tinggal kita visualisasi 2 dimensi ya. Ini 2 dimensinya ya. Jadi ini ada 2 ikatan hidrogen ya. Ini kan ada hijau, ini berarti van der Waals. Hijau yang lebih tua berarti hidrogen bond. Ya, ini udah ada keterangannya ya. Jadi tinggal kalian rekap aja visualisasinya ya. Ini ya, tinggal kalau mau di apa itu namanya, disimpan itu langsung di snapping tool aja ya. SN snapping tool ya. Disimpan di gini aja, di-cut aja ya, terus disimpan ya. Ini sebagai visualisasi 2 dimensinya ya.